Di video kali ini kita akan membahas file script template for backtesting yang sudah saya buat. Jadi saya membuat 6 frameworks dari backtest template. Jadi satu adalah logic backtest. Logic backtest ini isinya adalah indikator. Jadi kalian misalnya mau backtest indikator MACD, RSI, moving average, atau yang sudah kalian buat sendiri atau custom. Yang kedua adalah tipe posisi. Kalian akan membuat backtest untuk posisi apa? Long atau short atau keduanya. Yang ketiga adalah risk management. Risk management ini kalian harus menentukan target profit atau stop loss. Yang keempat, periode testing. Periode testing ini adalah menentukan periode range dari backtest strategi. Yang kelima, sinyal entry dan exit. Jadi ini adalah semacam kondisi entry dan exit sebuah strategi. Misal kondisi entry-nya adalah golden cross atau kondisi exit-nya adalah dead cross. Eksekusi strategi. Ketika kalian sudah membuat kondisi, test script ini akan langsung mengeksekut atau membuat simulasi berdasarkan kondisi yang sudah Anda buat. Ini adalah 6 frameworks-nya. Harusnya sangat simple, lebih simple dari built-in-nya dari TradingView. Built-in TradingView itu cuma beberapa baris, dia hanya sekedar menampilkan saja cara untuk backtest. Tidak ada framework seperti ini. Ini contoh yang sudah saya buat. Saya beri nama template Yon. Ini adalah versi 5 file script dan masih relevan sampai sekarang. Kalau misalnya mau dibuat versi 6-nya juga cukup mudah, tinggal di-upgrade. Dari TradingView-nya sudah disediakan. Jadi kalau kita mau backtest suatu strategi, biasanya kita membuat yang namanya strategi. Beda dengan indikator. Kalau indikator itu di baris kedua tulisannya adalah indikator. Jadi ini source code-nya dari template yang sudah saya buat. Nggak banyak, cuma 66 baris, sebenarnya sangat mudah. Saya sudah memetakan apa saja yang isi dari source code-nya ini seperti apa, lalu tujuannya apa, ini sudah saya petakan, tinggal kalian lihat. Ini yang tadi saya bilang kondisi logiknya. Jadi kalian akan, misalnya ini adalah buy ketika EMA-nya crossover. Jadi ini menggunakan indikator moving average. Karena ini yang paling simple dan semua orang juga paham tentang moving average. Jadi ketika menyilang antara EMA fast dengan EMA slow, dan kita akan jual ketika EMA fast cross under EMA slow. Jadi ya berpotongan gitulah ya. Kalian sudah paham lah pasti. Plot ini untuk menampilkan indikator yang sudah kita buat. Jadi kalau tidak diplot, biasanya tidak keluar indikator atau garis moving average-nya di layar atau di chart. Jadi plot ini sebenarnya memudahkan kita. Jadi dalam satu script ini kita bisa melakukan backtest, juga bisa membuat indikator. Lalu backtesting proses. Jadi kita harus membuat kondisi ini. Jadi ketika time count itu artinya ketika dalam durasi periode yang sudah kita tentukan, ketika lagi use long itu artinya ketika kondisi yang mau kita backtest itu adalah kondisi long position. Kita juga masukkan entry, bukan entry ya, kita memasukkan kondisi entry dan exit itu ada buy dan sell. Nanti dia akan langsung execute semuanya. Jadi ini backtesting prosesnya. Lalu untuk menentukan target TP dan SL ada di baris 61 sampai 66. Ini sebenarnya ada 2 tingkat, tapi untuk memudahkan saya buat 1 tingkat aja. Jadi dulunya saya membuat backtest template ini jadi bisa 2 kali TP dengan size yang berbeda. Misalnya aku mau size-nya 50% TP pertama, lalu selanjutnya TP kedua close all, itu bisa. Tapi untuk memudahkan kita pakai 1 tingkat dulu. Oke, jadi ini jadi saya lebih bahas per segmen ya, per segmen. Jadi yang pertama adalah pengaturan dasar bot. Jadi di paling pertama kita tulis strategi, itu kita bisa tulis nama kita, nama scriptnya. Lalu yang kedua adalah overlay true. Overlay true berarti kita tampilkan di chartnya di atas, atau kalau kita overlay-nya false itu berarti dia ada di pen yang bawah.
Initial capital 10.000 adalah $10.000. Default quantity value itu 100, artinya 100%. Jadi kita mengasumsikan backtest dengan 100% sizing all in. Commission value juga harus ditaruh. Biasanya saya memberikan input 0,09%. Meskipun pada kenyataannya rata-rata exchange itu di 0,04. Kenapa saya lebihkan? Karena untuk memasukkan semacam asumsi slippage. Jadi kan setiap kali kita transaksi, kadang kan bisa lebih mahal ya, lebih mahal atau lebih murah. Yaitu saya masukkan commission value-nya lebih besar. Karena kita mau melihat semacam seperti worst case-nya. Jadi di dalam script ini yang dilakukan adalah yang tadi itu, kita mulai dengan modal 10.000, menggunakan 100% uang yang ada setiap kali trading, lalu membayar biaya 0,09%. Ini harusnya cukup jelas. Lalu yang kedua adalah kita membuat indikatornya. Kita mau melakukan backtest indikator apa. Dalam contoh ini aku buat indikatornya ada dua, moving average 50, moving average 200. Jadi kita harus taruh dulu input ini untuk kita memasukkan nilai angka dari moving average. Jadi nanti ini bisa kita ganti-ganti. Mau ganti jadi 10, 5, 100, 200, 300 bisa. Lalu tinggal kita panggil fungsinya ta.sma input source input fresh. Jadi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ketika kita menggunakan TA itu nanti dia keluar list dari indikator yang PineScript sudah sediakan. Lalu yang ketiga adalah mode trading bot. Jadi kita bisa melakukan backtest, kita mau coba short only atau long only, atau mau coba dua-duanya juga bisa, long dan short. Oke. Nah, di section yang keempat adalah batas untung dan rugi. Jadi dalam backtest itu kita harus membuat yang namanya target profit dan target loss atau stop loss. Jadi di sini aku membuat defaultnya tuh 22% dan default value untuk stop lossnya adalah 99%. Kenapa 99%? Ini karena saya tidak mau menggunakan stop loss. Karena dari indikator yang biasa saya buat itu dia sudah cukup jelas. Jadi kita akan masuk ketika indikatornya golden cross dan akan keluar ketika indikatornya dead cross. Jadi tidak perlu yang namanya stop loss. Kalau menurut saya, karena kalau kita sebenarnya ini tergantung dari style masing-masing trader atau style dari indikatornya. Jadi ada beberapa yang bisa kita gunakan, misalnya kalau kita mau takut misalnya botnya tidak bisa melakukan cross posisi di saat genting, kita bisa membuat stop lossnya ada juga. Tapi juga kalau kita membuat stop loss itu biasanya kayak kena wick gitu. Jadi biasanya saya nggak pakai stop loss, apalagi trailing stop. Lalu kita membuat periode testing bot. Periode testing bot ya ini, kita mau backtest kan dari kapan, misalnya dari 2016 sampai 2025 atau dari 2024 sampai 2025. Karena itu beda-beda. Performance-nya beda-beda. Jadi kalau kita membuat strategi dari misalnya dari 2016 sampai sekarang itu bagus banget. Pasti profitnya ribuan persen. Tapi ketika kita persempit, misalnya dari 2024 atau dari 2023 ke 2025, itu pasti profitnya jadi semakin kecil. Karena kan kenaikan Bitcoin kan eksponensial ya. Dari 2015 kan harganya cuma berapa dolar. Sekarang kan sudah 100 ribu dolar lebih. Jadi beda. Kenaikannya waktu dulu pasti sangat besar, sedangkan kenaikannya di masa-masa sekarang itu jadi semakin sempit gitu. Ya, jadi ini berguna untuk kita melihat sebenarnya performanya per tahun atau per cycle itu seperti apa. Lalu ini kapan buat sinyal beli dan jual. Jadi kita harus membuat dulu kondisi untuk beli dan kondisi untuk jual. Seperti yang saya bilang, paling gampang adalah ketika sinyalnya adalah golden cross atau sinyal jualnya adalah dead cross. Karena ini sudah paling standar di dalam dunia crypto quant atau crypto algo. Jadi ya meskipun saya pernah melihat ada beberapa trader forex yang dia tidak ada
indikator untuk close posisi. Jadi dia hanya mengandalkan saya akan entry, tapi saya akan tutup posisi ketika sudah jam 4 sore ya, atau ketika sudah berganti hari, atau tidak ada semuanya, saya hanya taruh stop loss. Jadi masuk ketika stop loss sudah selesai. Jadi memang semua itu tergantung dari preference trader. Tidak ada cara yang mutlak, tinggal kita itu mau melakukan uji coba seperti apa. Jadi paling penting adalah kalau kalian sudah ada ide, tinggal divalidasi aja. Jadi kapan beli dan jualnya juga harus jelas. Ini sudah saya berikan contohnya. Dan scriptnya ada di atas. Lalu cara kerja bot. Cara kerja bot yang tadi saya bilang itu di if time condition. Jadi ketika semua kondisi sudah terpenuhi dan parameter untuk beli dan jualnya sudah jelas, maka script ini akan melakukan backtest. Jangan scan grafik dulu, deteksi sinyal, eksekusi order, dan monitor posisi. Oh, sama satu lagi. Dengan adanya strategi ini, kita juga bisa membuat alert juga. Kalau dulu di versi 1, versi 3, versi 2 sampai versi 4 itu untuk membuat alert harus terpisah, tidak bisa di strategi. Tapi sekarang sudah semakin canggih, dari strategi kita bisa membuat alert position. Jadi misalnya kalau misalnya kita nggak ada tempat di layar monitor terus, kita bisa buat semacam kayak apa ya, kayak notifikasi alert. Jadi kalau misalnya ada beli, nanti dia kirim alertnya ke HP atau ke SMS atau ke email, itu bisa. Ya, aku rasa frameworknya cukup jelas, sangat memudahkan dari sini. Jadi cuma ada 6 framework, dan ini semua bisa kalian gunakan. Kalian hanya cukup mengubah logic backtest saja. Logic backtest dan nomor 5, sinyal entry dan exit. Jadi ketika kalian ingin mencoba membuat backtest yang baru, misalnya SMC atau misalnya Fibonacci, Donchian, anything, kalian hanya cukup merubah nomor 1 dan nomor 5. Selanjutnya nggak perlu dirubah. Dan kalau ini kita masukkan ke dalam kursor AI, itu jadi semakin mudah juga. Jadi kita masukkan template kita, lalu kita masukkan indikator yang mau kita coba. Dia pasti bisa membuat script yang sudah berjalan dengan baik. Oke, aku rasa sekian dulu. Di video berikutnya kita akan coba langsung cara kerjanya. Oke, thank you.